Ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2020. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKIGP Singkawang, dan Bapak Ibu, Saudara yang beribadah bersama kami dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana baru yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan tata cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kembali kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 4. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, 2, dan 4. Ajai benar
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil dan hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu boleh menjadi berkat untuk hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terdapat pada Perjanjian Baru, Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat, silakan untuk membuka Alkitab, baik Alkitab cetak maupun elektronik. Saya akan membacanya untuk kita semua. Dengan pikop, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang anak kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita memuliakan Tuhan dari kidung pujian Waktu Tuhan. Percaya
saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Mari bersatu hati dalam doa. Hati kami melimpah dengan syukur sebab Engkau baik atas hidup kami. Terima kasih untuk kemurahan demi kemurahan yang boleh kami terima. Terima kasih memberikan kami kesempatan ada sampai hari ini. Dengan seluruh keberadaan kehidupan kami, layakkan kami menghampiri Engkau, menaikkan setiap pujian pengagungan kami. Kami pun meyakini Engkau berkenan di dalamnya, sehingga pujian pengagungan kami boleh menjadi persembahan terbaik kami pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, satu bagian firman Tuhan kembali diperdengarkan bagi kami, menolong perjalanan iman kami dalam kehidupan dunia ini, supaya kami sebagai orang-orang yang percaya boleh menjadi saksi-saksi iman, dan kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah bagi kami sekalian, kami siap sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Silakan membuka Alkitab masing-masing dalam Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-14 dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana, keledai, dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menaik tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Kita boleh bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini oleh karena anugerahnya, kebaikannya
yang boleh nyata dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini adalah perjuangan. Seumur hidup kita akan terus berlatih, kita akan terus berjuang menapaki perjalanan kehidupan kita. Yang pasti kehidupan ini adalah penuh dengan perjuangan iman. Iman kita harus diuji sampai teruji. Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-14 yang sudah kita baca bersama pada pagi hari ini menceritakan sebuah perjalanan perjuangan iman dari seorang yang bernama Abraham. Siapa Abraham? Abraham adalah seorang pribadi yang dipanggil oleh Allah, di mana dia menjalani perjalanan hidupnya berdasarkan perintah dan tuntunan dari Allah. Abraham adalah seorang pribadi yang begitu dekat dengan Allah. Dia adalah sahabat Allah. Dia adalah pribadi yang taat, pribadi yang saleh. Dia menjalani kehidupannya tepat seperti yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Abraham mengalami banyak kebaikan Allah. Dia mengalami banyak kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Abraham sudah terbiasa dengan kebaikan Allah. Abraham sudah terbiasa menerima berkat-berkat Tuhan. Abraham sudah terbiasa menerima janji-janji Allah yang tergenapi dalam perjalanan hidupnya. Sehingga apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang didapatkan oleh Abraham menghantarkan dia menjadi pribadi yang dikenal sebagai Bapa orang beriman atau Bapa orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sangat mudah memang bagi saya dan saudara untuk taat kepada Allah, untuk percaya kepada Allah ketika kita ada dalam posisi hidup di mana kita diberkati, kita hidup dalam kelimpahan, kita hidup dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sangat mudah bagi kita untuk terus taat dan setia mengasihi Dia ketika keadaan yang kita terima sesuai dengan yang kita harapkan dan segala sesuatunya baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan sebuah kehidupan kalau yang kita hadapi adalah situasi yang berbeda, situasi yang rumit, sebuah situasi yang mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan? Mampukah kita taat seperti pribadi yang diharapkan oleh Allah? Mampukah kita tetap menaruh kepercayaan kepada Dia ketika keadaan mungkin berbeda dari yang kita harapkan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita terbiasa menerima kebaikan Allah. Kita sudah terbiasa menerima kemurahan demi kemurahan Allah. Allah terbiasa dan sudah kita tahu bersama bagaimana Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Saya percaya kita menerima setiap kebaikan Allah, cinta kasih dan kesetiaannya dalam hidup kita. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang menolak segala kebaikan Allah terjadi dalam hidup kita. Kita menerima semua pemberian yang terbaik dari Allah. Tapi bagaimana kalau posisinya terbalik? Allah tidak lagi memberi, tapi Allah menuntut dan meminta kepada kita. Yang selama ini mungkin kita berharap dan meminta dan menerima, sekarang kita dituntut untuk memberi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau memberi yang kecil-kecil saja atau yang biasa-biasa saja, mungkin saya dan saudara berkata ya tidak ada masalah. Tapi ketika dituntut dan diminta dalam diri kita, dalam hidup kita, sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling kita kasihi, sesuatu yang sangat istimewa dalam hidup kita, bagaimana respon kita? Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 yang sudah kita baca bersama pada pagi hari ini. Bagian ini mencatat sebuah sejarah yang begitu luar biasa, karena ini adalah puncak dari ujian dan pembuktian iman dari seorang yang bernama Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat pertama sampai ayat yang ke-11, ayat yang ke-14, kalau kita melihat sebuah peristiwa, sebuah kisah yang mungkin memilukan hati, sebuah kisah yang mungkin menggetarkan dan
Peristiwa itu bermula ketika Abraham mendengar suara Allah. Ketika Allah berkata, "Abraham, ya Tuhan." Apa yang Allah katakan? "Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, pergilah ke tempat di mana aku katakan kepadamu, dan persembahkanlah anakmu itu sebagai korban bakaran." Ujian yang harus dilalui oleh Abraham adalah ketika Allah meminta yang paling dikasihi dalam hidupnya. Ujian terberat dalam hidup Abraham adalah bukan ketika Allah meminta kambing dombanya, ketika Allah meminta harta bendanya, bukan. Tetapi ketika Allah berkata, "Persembahkanlah anak tunggalmu yang engkau kasihi di Gunung Moria." Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, permintaan Allah adalah anak yang engkau kasihi, Ishak, persembahkanlah untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa bertahun-tahun Abraham bergumul untuk mendapatkan keturunan. Dia bergumul untuk mendapatkan seorang anak, dan Tuhan memberikan Ishak dalam kehidupannya. Tapi bagaimana mungkin apa yang diberikan oleh Allah diminta kembali oleh Allah, supaya Ishak, anak yang dia kasihi itu, dipersembahkan menjadi korban bakaran? Mungkin kalau kita sebagai orang tua, Bapak, Ibu, Saudara, mungkin yang lain boleh diambil, harta benda atau mungkin yang lainnya boleh silakan. Tapi kalau itu menyangkut darah daging kita, anak kita, mungkin kita pun akan tawar-menawar dengan Tuhan. Dan mungkin pun kita akan berkata, "Tuhan, kalau boleh tidak." Tapi hebatnya adalah respon dari Abraham ini yang perlu kita contohi. Respon dari Abraham ketika Tuhan meminta ia mempersembahkan anaknya. Seperti apa respon Abraham? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Abraham mendengar supaya dia mempersembahkan anaknya yang tunggal menjadi korban bakaran bagi Allah, apa yang dilakukan oleh Abraham? Bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, segera Abraham membawa anak itu pergi ke tempat yang ditujukan, tempat yang sudah diberitahukan oleh Allah di Moria. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketaatan Abraham terhadap perintah Allah, keikhlasan dan kerelaan Abraham untuk menuruti perintah Allah, ini akan menjadi contoh terbaik dan teladan terbaik dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Tidak hanya berbicara tentang apa yang diminta oleh Allah, tapi juga berbicara tentang respon kita terhadap apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita dan tujuan Allah melakukan segala sesuatunya. Allah meminta yang terbaik yang dikasihi dari Abraham. Dan seperti apa responnya? Kita tahu bahwa perjalanan hidup Abraham selalu didasari pada panggilan, kepada suara yang diperdengarkan oleh Allah kepada Abraham. Kalau kita masih ingat perjalanan hidupnya, ketika Allah berkata, "Abraham, pergilah dan tinggalkanlah tanah leluhurmu, sanak saudaramu, pergilah ke tempat di mana aku akan menunjukkan engkau untuk pergi." Abraham melakukan itu. Ia mengikuti apa yang didengarnya, dia mengikuti apa yang diinginkan oleh Allahnya. Itulah sebuah ketaatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketaatan Abraham adalah buah dari imannya. Kerelaan dari Abraham untuk mempersembahkan yang ia kasihi adalah buah dari imannya kepada Allah. Perjalanan hidup Abraham bertahun-tahun bersama dengan Allah membuahkan iman yang teruji, membuahkan iman yang sungguh-sungguh menghasilkan buah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang bertanya, Abraham adalah orang yang begitu dekat dengan Allah, dia sahabat Allah, dia adalah orang yang percaya sungguh kepada Allah. Mengapa Allah harus menguji kembali kepercayaan Abraham? Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati
diberkati oleh Tuhan. Allah ingin kembali iman yang dimiliki oleh Abraham itu sangat teruji. Allah ingin melihat kembali ketaatan yang dimiliki oleh Abraham. Apakah hanya ketika dia menerima dia taat? Apakah hanya ketika dia mendapatkan dia taat? Tapi bagaimana kalau Allah memberi? Bagaimana kalau Allah meminta kembali? Apakah Abraham sama seperti sebelumnya taat kepada Allah? Terbukti Abraham taat melakukan apa yang diperintahkan. Kenapa Allah memuji Abraham? Tidak hanya melihat kemurnian Abraham dan ketaatan Abraham, tapi Allah memuji Abraham supaya Allah kembali ingin melihat sejauh mana kehidupan yang takut akan Tuhan yang diperlihatkan oleh Abraham. Terpuji dan terlihat Abraham sekali lagi taat kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Abraham melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Iman akan teruji oleh ketaatan kita melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu yang diberkati, kalau dalam bagian firman Tuhan ini Abraham dengan sangat jelas menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki iman yang sungguh, melalui ketaatannya melakukan kehendak Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan saya dan saudara? Kita sudah bertahun-tahun dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita sudah bertahun-tahun mengalami kebaikan Allah. Kita sudah mengalami kasih setia Tuhan. Kita mengalami banyak kemurahan Allah dalam hidup ini. Ketika Tuhan meminta sesuatu kepada kita, bagaimana respon kita? Maukah kita belajar pagi hari ini sama seperti Abraham, hanya bisa berkata ya pada kehendak Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Atau justru kita mulai hitung-hitungan? Atau justru kita mulai berpikir, oh ini terlalu besar, oh kalau boleh yang ini saja, oh mungkin kita akan berkata tidak bisa, oh saya tidak, dan lain sebagainya. Abraham menjadi teladan iman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maukah engkau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan agama kita, kehidupan iman kita harus teruji. Apakah kita sungguh sebagai orang yang beriman? Apakah kita hanya sekedar menjadi orang yang beragama? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kehidupan kita di dunia ini dalam perjalanan hidup pengiringan kita kepada Tuhan, Allah mendapati iman kita menjadi iman yang murni dan teruji. Orang yang memiliki iman yang sungguh kepada Allah, yang menjadi pelaku-pelaku iman yang sejati adalah ketika melakukan kehendak Allah dengan penuh ketaatan. Firman Tuhan pagi hari ini kiranya boleh mendorong saya saudara untuk terus melakukan yang terbaik. Iman harus teruji nyata dalam perbuatan. Iman harus teruji nyata dalam sebuah tindakan. Kiranya kehidupan kita memancarkan dan menjadi saksi iman di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita datang menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini untuk satu bagian firman Tuhan yang boleh diperdengarkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami mengalami banyak kebaikan Tuhan. Kami menerima segala yang terbaik dari Engkau. Dan biarkan kami boleh belajar dari pribadi yang bernama Abraham, di mana dia boleh menunjukkan imannya melalui ketaatan yang melakukan kehendak-Mu. Dia boleh mempersembahkan yang terbaik dari segala yang dia miliki untuk Tuhan. Kami boleh mempersembahkan itu dengan rela, dengan ketaatan, sebagai bukti iman kami kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Kami rindu perjalanan hidup kami di dunia ini tidak menjadi sia-sia. Maka oleh sebab itu biarkan kami boleh menjadi saksi iman menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai ujian dalam hidup ini. Kami boleh tampil dan menjadi pemenang, dan kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang memuliakan Engkau, yang didasarkan pada ketaatan kami, iman kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh umat-umat kepunyaan-Mu dalam tangan kasih-Mu, jemaat GKI Agape Singkawang, bahkan saudara-saudara kami yang juga boleh hadir bersama dengan kami. Biarlah Engkau juga boleh memberkati kehidupan mereka, suami, istri, orang tua, dan anak-anak diberkati. Engkau yang boleh menganugerahkan cinta kasih, karuniakan kerukunan, keharmonisan, berkat-berkat Tuhan melimpah dan mengalir memenuhi kehidupan mereka. Biarlah sukacita damai sejahtera menghiasi setiap hati, menghiasi setiap keluarga demi keluarga rumah tangga yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pekerjaan dari jemaat dengan berbagai profesi, tugas, dan tanggung jawab yang dipercayakan. Berkenan Engkau memberkati, Engkau yang boleh buat berhasil dimanapun mereka boleh pergi dan berada. Bahkan setiap pekerjaan baik yang mereka boleh lakukan, Engkau yang berkenan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu, mereka yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan, baik mereka yang mengalami kondisi kesehatan kurang stabil karena faktor usia yang sudah lanjut, atau mungkin ada di antara jemaat yang mengalami sakit dan dalam proses pemulihan karena mengalami sakit penyakit tertentu. Kami berdoa bersama pagi hari ini, mohon kuasa Tuhan dinyatakan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat yang terbaik yang boleh menyentuh kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Lebih daripada itu, kuatkan iman, kuatkan pengharapan mereka melewati berbagai macam pergumulan, baik kondisi sakit penyakit, baik pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Kami boleh tetap terus berdiri kokoh, bahkan kami boleh tetap dimampukan memandang Tuhan sebagai pribadi yang senantiasa menolong dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk setiap anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik di tingkat TK, SD, SMP, sampai ke perguruan tinggi di SMA. Tuhan berkati mereka. Kami boleh bersyukur anak-anak kami boleh menerima hasil belajar mengajar mereka di semester ini. Kiranya Engkau boleh berkenan memberkati bahkan mereka yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Biarlah juga dengan hikmat Tuhan, dengan berkat pertolongan Tuhan, mereka juga boleh melakukan dan boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh program-program jemaat yang ada, diberkatilah senantiasa, baik dalam program gereja kami. Tuhan boleh menolong pelaksanaan ibadah yang direncanakan pada tanggal 5 Juli 2020 akan dibuka kembali. Kiranya Engkau berkenan memberkati segala sesuatu yang kami rencanakan. Berkati juga untuk Satgas yang juga boleh menolong kami dalam mempersiapkan segala sesuatunya, baik fasilitas-fasilitas yang kami perlukan dalam peribadahan ini, untuk kelengkapan persyaratan yang ada. Tuhan berkenan menolong sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, dan pada tanggal 5 Juli nanti kami boleh bersama-sama beribadah di gedung gereja ini. Tuhan yang boleh melindungi dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Bangsa dan negara ini kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Berkenan Engkau boleh memberkati senantiasa. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau boleh menolong mereka, mulai dari presiden, para menteri, para pimpinan-pimpinan lembaga tertinggi negara, aparat keamanan, tim gugus tugas yang ada. Kami berdoa diberkatilah mereka dalam setiap hal-hal yang dikerjakan, bahkan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Kiranya para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah boleh sehati sepikir setujuan untuk bersama-sama membangun negeri ini, secara khususnya dalam proses pemberantasan penyebaran virus corona yang melanda negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat dan kekuatan senantiasa.
Kami menyerahkan juga secara khususnya untuk para tenaga medis yang ada, mereka yang bertugas. Biarlah Engkau memberkati para dokter, perawat, para petugas kesehatan, para relawan yang ada, diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dijaga, dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami menyerahkan masyarakat Indonesia ini dalam tangan kasih-Mu. Berikan kami hati yang taat, berikan kami hati yang tunduk dan patuh kepada pemerintah. Oleh sebab itu diberkatilah agar kami dapat bekerja sama, mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan. Segala sesuatunya hanya untuk kepentingan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami boleh bersyukur kepada-Mu. Inilah doa kami sambungkan dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki persembahan syukur sebagai nas pengantar. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 197 ayat 1 sampai yang kedua. Meskipun angin
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal bagi kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Atas nama Majelis Jemaat GKI Agape Singkawang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.